Oke, ini untuk yang kuis kemarin ya, terkait dengan manajemen data. Manajemen datanya ini masih bersifat awal ya, atau pendahuluan ya. Dan nanti teman-teman kalau belajar stata, kita bisa lebih leluasa lagi tuh memanage data ya. Dalam hal membuat variabel, kemudian mengkalibrasi nilainya, ya, kemudian juga bisa juga mentransformasi dalam bentuk first difference, second difference, atau log natural dan yang lainnya. Nah ini masih jadi materi yang terkait dengan manajemen data yang saya sampaikan di Google Classroom, at least membekali teman-teman supaya bisa menggunakan penyiapan data sebelum mulai mengolah di data. Nah, biasanya kalau kita nggak terbiasa itu agak males pakai stata karena harus import sini, harus pakai comment capture log loss, cd, harus bikin directory, terus harus bikin file log ya, terus harus import data, ya, harus ini macam-macam kayak gitu. Itu agak merepotkan mungkin ya bagi titik awal kita ketika mau belajar stata. Tapi sebenarnya itu adalah best practice ya teman-teman. Bahkan nantinya mungkin mudah-mudahan cepat ya, kita itu bisa langsung lewat komen stata ini langsung mendesain kira-kira outputnya mau kita sajikan di Word itu seperti apa. Jadi ada judulnya misalnya, terus kita membuat tabelnya kita kasih judul, di bawahnya hasil output yang sudah tertata rapi. Nah, menatanya itu bisa lewat komen ini. Jadi dengan menulis komen, menulis perintah di dalam do file, pas do file-nya kita eksekusi, hasilnya itu sudah tertata rapi. Nah, enaknya kayak gitu. Dan juga karena kita pakai do file, kalau suatu ketika yang ingin mengedit, isinya itu akan lebih mudah. Dan juga tidak ada tahapan-tahapan yang kita lupa. Karena kadang gini, kalau teman-teman ngolah data, mungkin pas ngolah itu pernah, mungkin pas dapat data original, data asli itu dilakukan perubahan nama ya, atau dilakukan transformasi, dilakukan kalibrasi, ya macam-macam, sehingga kalau itu tidak tertulis di do file nantinya akan lupa. Tapi karena kita sudah dibiasakan dari awal segala prosesnya itu kita tulis di do file, untuk mengingat kembali hal-hal apa saja yang setelah dilakukan itu akan lebih mudah ya, karena terdokumentasi dengan baik di do file. Nah, kita kembali coba saya lihat pertanyaannya. Coba yang memiliki hasil kerja ini siapa ya? Coba. Boleh diaktifkan mikrofonnya. Sambil kita bahas bareng-bareng ya, terkait dengan manajemen data. Nah, yang pertama, teman-teman beberapa menghadapi kesulitan ketika mengimport ya. Saya nggak tahu masalahnya apa, tapi bisa jadi karena versi. Kalau teman-teman menggunakan stata terus mungkin belum dikasih lisensi ya, atau masih versi gratis, mungkin dibatasi itu untuk mengakses data yang sifatnya berasal dari internet. Nah, saya sarankan coba kalian cari stata yang sudah ada lisensinya di dalamnya, supaya bisa menggunakannya dengan lebih mudah ya. Buat teman-teman yang gagal untuk mengimport dataset yang bersumber dari internet, coba tanyakan ke teman yang lain ya, kira-kira dia menggunakan versi stata yang apa, yang bagaimana, dapat dari mana kayak gitu. Nah, datanya kemarin adalah terkait data ini ya, data biner. Ada 4 variabel, namanya adalah binary.dta ya datanya, alamatnya ada di sini. Ada 4 variabel, GRE, GPA, rank, dan admit. Pada dasarnya data ini tuh kita mau memprediksi kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang lulusan S1 itu diterima di perguruan tinggi ketika dia hendak melanjutkan S2. Nah, variabelnya adalah admission into graduate school atau penerimaan di universitas S2-nya ya. Yang dinamakan variabelnya adalah admit.
Kemudian variabel-variabel yang mempengaruhinya ada 3 ini. Yang pertama adalah skor GRE. GRE adalah Graduate Record Exam Scores ya, atau intinya kalau disamakan di kita berarti ini terkait dengan ujian yang sifatnya adalah TPA, tes potensi akademik. Namanya adalah GRE, kemudian ada IPK atau GPA di sini singkatnya. Kemudian ada ranking dari institusi ketika dia S1. Nanti rankingnya ada 1, 2, 3. Ranking tinggi, menengah, rendah. Gitu. Nah, jadi dari 3 faktor ini kira-kira pengaruhnya dari masing-masing faktor ini bagaimana terhadap variabel admit. Ini settingan kasusnya ya, cuma kita nggak kita proceed sampai prediksi, sampai regresi, cuma kita proceed sampai bagaimana datanya itu disiapkan sebelum bisa diolah. Nah, yang pertama adalah teman-teman disuruh membuka stata ya, terus buka do file, terus diminta untuk menulis 3 perintah ini, capture, low close, set for off, dan clear all. Kemudian, lalu diminta membuat folder kerja sebagai tempat untuk menyimpan seluruh olah data yang diperlukan ya, seluruh file hasil olah data yang nantinya akan diperlukan. Namanya adalah folder kerja ya, dengan komen, nanti komennya adalah CD atau create directory. Kemudian teman-teman juga diminta untuk membuat log file di mana nantinya hasil outputnya itu juga secara otomatis akan tersimpan di folder kerja yang sudah kita buat perintahnya di baris sebelumnya ini. Nah, kemudian teman-teman diminta lakukanlah import dataset dari sumber yang linknya saya berikan di ini ya, di slide. Oke. Coba kita lihat ya. Ini hasilnya siapa ya teman-teman, saya tadi namanya siapa? Saya lupa. Yang NIM-nya 068 siapa? Ajis Saripudin, ada nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya pilih dari tugas teman-teman yang hadir aja. Dan kalian kalau habis mengerjakan tugas jangan lupa turn in ya, atau dikembalikan. Jadi ada tombol kumpulkan gitu. Jangan lupa tombol kumpulkan atau turn in yang ada di Google Classroom itu diklik ya, ketika ingin mengembalikan atau menyelesaikan tugas yang saya berikan di Google Classroom. Biar tulisannya nggak missing-missing kayak gini. Coba. 025 ada nggak? 025 itu atas nama Syarifah Salma ada? Ada Pak. Ada. Oke, Syarifah, saya download ya hasil tugasmu untuk kita bahas bareng-bareng. Oke, teman-teman menjawab instruksi yang ada di slide tadi dari baris 1 sampai baris 12 ya, di sini ya. Untuk Salma juga sama ya. Ini capture log loss sudah benar. Ini adalah argumen, 3 argumen yang penting yang teman-teman harus tulis di awal log file, di awal do file.
supaya do filenya itu bisa dieksekusi secara berulang-ulang tanpa adanya interupsi ya, atau tanpa adanya pesan error. Dengan 3 mantra sakti ini, do file kita bisa kita run secara berulang-ulang. Nah, kemudian Salma ini membuat folder kerja ya, di alamatnya adalah ini. Di drive C, di dalam folder yang namanya user, di dalam folder user ini ada namanya folder lagi namanya Asus, ada folder lagi namanya Documents, ada lagi folder namanya Praktikum Ekonometrika. Oke, jadi folder ini yang akan Salma jadikan sebagai folder kerja ya. Nah, coba kalau ini tentu dengan kondisi drive saya tentu akan berbeda ya, sehingga ini akan saya sesuaikan dengan drive saya. Misalnya saya ingin gunain bahwasanya misalnya folder kerjanya adalah yang ini misalnya pembahasan simulasi pertemuan 3. Misalnya saya ingin menggunakan folder ini sebagai folder kerja saya, maka saya tinggal double klik, saya copy alamat foldernya atau path-nya, kemudian saya pastekan di sini supaya saya bisa menjalankan komen do file ini, karena do file ini bisa jadi tidak bisa saya jalankan, dia akan error di perintah cd. Kenapa error? Karena Sistata tidak menemukan alamat folder yang sama Salma itu dibuat, karena itu kan berlaku untuk komputernya Salma. Kalau komputer saya kan bisa jadi folder itu tuh tidak ada di komputer saya, jadi itu bisa error. Oleh karena itu kalau teman-teman dapat do file, kalau ada komen yang namanya adalah komen folder kerja atau diawali dengan perintah cd, maka sesuaikan dengan folder yang ada di komputer teman-teman. Dan nantinya teman-teman ketika kalian sudah menguasai do file, nantinya kalau saya mau kuliah, saya gampang aja, misalnya saya cukup send do file, ini adalah bahan kuliah kita hari ini. Nanti teman-teman bisa buka do filenya, terus dimodifikasi beberapa baris perintah yang kira-kira perlu dimodifikasi atau perlu disesuaikan dengan komputer teman-teman, dan juga nantinya teman-teman bisa dengan leluasa langsung mengeksekusi perintah yang saya kirim itu. Nah, itu enak banget teman-teman kalau teman-teman sudah terbiasa dengan bahasa yang ada di do file. Kalau teman-teman ingin belajar sebuah metode baru ya, misalnya mau belajar Arch ya, atau Arima buat forecasting saham misalnya. Nah, teman-teman bisa download di internet do file yang mengolah data forecasting dengan menggunakan metode Arima. Nanti di-download do filenya, lalu kalian buka, terus tinggal dilihat kira-kira ada beberapa yang harus saya sesuaikan dengan komputer saya tidak. Nah, kalau ada, nanti tinggal sesuaikan, nanti teman-teman bisa di-run di komputer teman-teman. Nah, itu gunanya do file, memudahkan kita mempelajari metode-metode baru. Nah, ini saya sesuaikan supaya saya bisa run. Terus ini Salma juga membuat file log ya, namanya adalah outputquizsimulasi.txt. Nah, teman-teman, kalau kalian membuat file log yang ekstensinya adalah txt, nanti dia bentuk filenya adalah file yang notepad ya. Jadi kalau file notepad itu seperti ini. Nah, nanti bentuk filenya kayak gini. Nah, saya lebih merekomendasikan teman-teman itu ketika membuat log file, gunakanlah ekstensi RTF ya. Meskipun txt juga nggak apa-apa, cuma lebih enak kalau formatnya Microsoft Word ya. Jadi saya menyarankan teman-teman gunakan format RTF. RTF, spasi text, spasi replace ya, oke. Betul, kemudian import datanya adalah komennya adalah use ya, spasi langsung alamat dari filenya. Kemudian koma clear. Oke. Ini adalah folder kerjanya ya. Kita lihat pas saya eksekusi apa yang berubah.
Oke, di Stata sudah tereksekusi ya, nggak ada pesan merah. Biasanya teman-teman kalau ada komen yang salah, nanti ada pesan merah tuh, dia terinterupsi ya. Artinya kita harus mengecek apa pesan error di situ supaya kita bisa merevisi yang error tersebut. Nah ini nggak ada pesan error, artinya semua perintah tereksekusi dengan baik. Kalau kita lihat di folder kerja sudah tercipta sebuah file yang bentuknya adalah RTF, namanya adalah output simulasi. Output kuis simulasi sesuai dengan nama log file yang dikehendaki oleh Salma tadi. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, sebentar. Ini panel screen sharingnya yang di atas ngalangi saya untuk ngeklik tab browser. Oke. Nah, tahap pembersihan data. Nah, teman-teman kalau mau lebih rapi lagi, bisa tuh kalian tambahi misalnya, tadi kan tahap penyiapan ya. Kalau kita lihat di slide saya disebutnya apa? Tahap persiapan ya. Nah, kalian bisa tuh bikin pembatas-pembatas di file supaya file kalian nggak kelihatan membingungkan. Misalnya di sini kalian kasih keterangan tuh. Enaknya biasanya kalau saya sendiri pakai teknik kayak gini, bintang, terus saya kasih tanda kurang ya, tanda kurang kayak gini. Ini kan jadinya kayak pembatas ya. Ini trik aja sih, trik biar kita bisa membagi isi dari file supaya lebih tidak terlihat tidak membingungkan. Kayak gini, terus saya tulis isinya misalnya persiapan. Ini kan ini ya apa? Jadinya nggak komen tuh. Nah, kalian bisa gunakan bintang garing bintang ya, garing bintang persiapan. Tapi ditutup lagi. Macam-macam lah triknya ya, supaya ada kelihatan ada dividernya, ada pembatasnya. Jangan lupa ditutup dengan ini ya, karena kalau pakai garing bintang terus bintang garing, sepanjang ada yang di antara tanda ini ya, maka dianggapnya akan menjadi sebuah note atau catatan. Nanti triknya macam-macam nih, ada yang kayak gini, terus ada yang pakai garing. Ya, garing gini, kalau Anda garing terus, nanti jadinya akan menjadi note. Garing-garing ini juga bisa untuk menjadi pembatas ya. Garing misalnya. Terus ini dikasih persiapan misalnya. Nah, ini berbagai macam trik supaya seolah-olah di dalam file ini ada divider, ada pembatas-pembatas yang memudahkan kita mengecek kira-kira ini komennya tuh ngomongin tentang apa, ini komennya tuh tentang apa. Oke. Nah, ini tahap persiapan misalnya. Terus yang bawahnya adalah tahap pembersihan data ya. Misalnya yang bawah ini saya copy paste dari atas ya. Bisa di cleaning data atau pembersihan data ya. Nah, kalian diminta untuk sebentar. Rubahlah masing-masing nama variabel menjadi GRI ya. Variabel GRI menjadi TPA, variabel GPA menjadi PK, variabel rank menjadi peringkat, variabel admit menjadi kelulusan. Nah, kita cek di statanya. Ini adalah statanya ya. Kalian bisa ngecek datasetnya dengan ngeklik data editor atau browse ya, atau bisa juga ngetik di jendela instant command ini dengan menulis browse enter, nanti akan muncul. Nah, ini adalah variabel dataset yang berhasil kita import tadi ya, dengan menggunakan dataset yang bersumber dari link internet. Nah, ini variabelnya adalah ada admit, GRI, GPA, dan rank. Nah, diminta untuk merename. Nah, kita lihat
komen yang digunakan oleh Salma adalah rename spasi admit spasi kelulusan. Ini artinya Salma ingin merename variabel yang bernama admit, merubahnya menjadi kelulusan. Ini ya, ini logika perintahnya tuh intuitif banget. Artinya intuitif itu mudah dimengerti, mudah disadari ya, mudah dihafal. Teman-teman kalau mau ngasih komen note bisa tuh di sampingnya pakai double slash terus ditulis. Nah ini kalau pakai double slash, setelah double slash itu dihitungnya note ya. Jadi kalau kalian ingin ngasih catatan itu satu baris dengan perintahnya itu bisa dengan menggunakan misalnya spasi double slash ya, atau double garing. Misalnya merubah variabel admit menjadi kelulusan. Misalnya ya, kalau kalian pengen memberi catatan di setiap perintah. Misalnya. Oke, yang kedua sudah benar, ini juga sudah benar. Oke, lanjut. Saya cek lagi. Teman-teman diminta memberi label pada masing-masing variabel untuk mendeskripsikan singkatan dari nama variabel tersebut. Nah, variabel ini kan sudah kita singkat jadi menjadi TPA ya. GPA menjadi IPK, rank menjadi peringkat, dan admit menjadi kelulusan. Kita ingin memberikan label variabel ya, atau mendeskripsikan sebenarnya variabel TPA itu apa sih, variabel IPK itu apa, variabel peringkat itu apa. Namanya melabel variabel, memberikan label dari variabel. Nah ini di keterangan TPA dikasih keterangan bahwasanya TPA ini sama dengan nilai tes potensi akademik, IPK sama dengan nilai indeks prestasi kumulatif, begitu juga seterusnya ya. Oke, ini saya singkat saja ya teman-teman, karena hari ini kita hendak membicarakan regresi ya. Pada intinya saya hanya ingin merefresh lagi teman-teman terkait dengan tugas yang diberikan kemarin. Oke, saya percepat saja. Nah, caranya seperti ini ya, label variabel. Artinya teman-teman ingin melabel, apa yang dilabel adalah variabelnya atau nama variabelnya. Nama variabelnya adalah IPK, mau Anda label sebagai apa? Nah, IPK ini mau kita label sebagai nilai indeks prestasi kumulatif. Oke, ini sudah benar, komennya sudah benar semua ya. Nah, kalau kita cek sebenarnya variabelnya sudah dilabel belum sih? Untuk mengeceknya gimana? Kalian bisa gunakan perintah describe. Kalau saya gunakan perintah describe secara instan di sini ya, langsung saja di jendela komen, saya tulis DESC atau des. Atau kalau mau lengkap juga boleh describe. Maka kita kalau di enter, nanti masing-masing dari variabelnya ada 4 variabel. Variabel labelnya ini masih kosong. Detailnya itu masih kosong. Keterangannya itu masih belum ada. Nah, kenapa sih saya menyuruh teman-teman memberikan variabel label? Ini tuh penting, kenapa? Karena sometimes teman-teman itu bisa bekerja dengan orang lain ya. Di mana misalnya teman-teman punya style bahwasanya saya mau menamakan variabelnya yang dependennya menjadi Y, independennya menjadi X misalnya. Nah, orang lain kan nggak tahu ya, ini Y itu apa yang dimaksud, X itu apa yang dimaksud. Biasanya teman-teman tuh kalau kita baru dapat dataset, kita ketik describe, kira-kira untuk mengerti apa saja variabel-variabel yang ada di dataset. Nah, kalau masih kosong kan nanti orang tersebut bingung. Nah, teman-teman lebih baiknya tuh diberikan label di variabelnya supaya ketika Anda bekerja dengan orang lain itu ketika mengecek do file kita itu bisa dengan secara langsung mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan variabel tersebut. Ini kan masih kosong ya. Kalau saya eksekusi, oke, saya eksekusi dari sini ya. Teman-teman bisa dilihat bahwasanya namanya masih admit, GRE dan GPA ya. Kalau kita eksekusi, nah, maka dia namanya akan berubah dan masing-masing variabel akan mendapatkan label. Oke, saya cek lagi dengan DSC. Sekarang sudah ada ya variabel labelnya ketika kita minta describe. Maka di sini observasinya ada 400, artinya total sampelnya, total orangnya yang dijadikan sampel ada 400 orang. Variabelnya ada 4 ya. Datanya di generate pada April 2010.
Nah, ini kelulusan maksudnya adalah status penerimaan S2 di universitas tujuan, kemudian TPA, ini maksudnya dan nilai tes potensi akademik. Nah, ini sesuai dengan apa yang diketik di dalam Duva. Nah, ini habis nama variabel kan spasi, terus tanda kutip ya. Jadi kalau kalian ingin menulis sebuah keterangan atau karakter yang di dalamnya ada spasi, itu gunakanlah kutip buka dan kutip tutup ya. Karena kalau kalian gunakan kutip buka, kutip tutup, sepanjang antara kutip buka dan kutip tutup ini dianggap menjadi satu buah kesatuan ya. Nah, oke, terus teman-teman juga diminta untuk memberi value label. Jadi beda label variabel sama value label. Kalau value label itu misalnya kalau teman-teman punya variabel yang namanya misalnya ada isinya adalah variabel ordinal ya, 1 tinggi, 2 menengah, 3 cukup, 4 rendah. Nah, kalian kan nanti isi datanya cuma 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita cek misalnya yang variabel untuk peringkat ya, saya cek misalnya, saya ketikkan perintah browse. Nah, ini ada variabel peringkat, ini isinya cuma 1, 3, 4, 2. 1 itu aslinya apa sih? 3 itu maksudnya apa ya? 2 itu maksudnya apa ya? Karena ini variabelnya ordinal ya, dia berbentuk kategorikal, dan kategorikal itu bisa diurutkan, itu kenapa kita sebut itu sebagai ordinal. Nah, maka supaya orang itu jelas yang dimaksud 1, 2, 3, 4 itu apa, artinya kalian bisa isi atau jelaskan isi data ini menggunakan value label. Nah, value label kita cek. Nah, begini ya value labelnya. Label define, label peringkat. Nah, ini artinya si Salma ini ingin membuat sebuah label yang namanya label peringkat ya. Label peringkat ini isinya adalah 1 sama dengan tinggi, 2 itu sama dengan menengah, 3 itu artinya cukup, 4 itu artinya rendah. Nah, ini kalau kita eksekusi. Oh ya teman-teman, ketika kalian ingin membuat label untuk value label, kalian ini ya, selain menjelaskan value-nya ya, tambah juga si angkanya juga ya, supaya nanti pas di dataset itu kelihatan tinggi itu merujuk ke angka apa. Misalnya kalau ini saya eksekusi ya, oke, saya sampaikan sampai sini dulu deh, sampai sini deh, biar lengkap. Nah, itu untuk yang label list ini pada dasarnya cuma mengecek ya. Saya coba eksekusi satu-satu ya, biar teman-teman gambar. Saya eksekusi yang ini. Nah, sekarang sudah terdefine labelnya. Kemudian saya ingin ngecek dengan label list ya, ini Salma menulis label list, label peringkat, dicek. Oke, ada suara masuk dari siapa ya? Fahmi? Oke. Nah, ini label list 1 tinggi, 2 menengah, 3 cukup, 4 rendah itu ya dari label define ini. Nah, oke, terus yang 3, 4 ini maksudnya adalah label define, label kelulusan, 1, oke. Oh, kamu langsung ya berarti ya. Ini ada yang terlewat ini, sebentar ya. Sama. Ini ada yang terlewat komennya ya. Harusnya di setelah label list itu, kalau baru di label list, dia belum ke label ya. Jadi kalau dicek, si variabel peringkatnya ini masih angka-angka. Labelnya tuh belum masuk, karena kita tuh baru bikin label di memorinya Stata. Tapi si label itu belum dipasangkan ke variabel ini. Bagaimana cara memasangkannya? Nah, caranya adalah kalian bisa gunakan komen ini. Jadi label, value, terus disebut ininya ya, nama variabelnya yang mau saya label adalah peringkat. Kemudian spasi, ini apa? Nama dari label yang sudah didefinisikan sebelumnya. Sebelumnya si Salma ini mendefinisikan sebuah label peringkat atau label yang dinamakan label underscore peringkat ini ya, sebagai 1 sama dengan tinggi, 2 sama dengan menengah, dan lain-lain. Nah, itu kita pasangkan ke variabel ini. Nah, berarti kita panggil nama dari labelnya itu label underscore peringkat. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah ini sudah tereksekusi ya. Kalau ini sudah dieksekusi, kita bisa lihat perubahannya. Nah, sekarang
angka tadinya ini angka 3 sekarang menjadi cukup, kemudian yang tinggi angka 1 menjadi tinggi sekarang. Ini kalau kalian sudah melengkapi komennya dengan perintah atau komen yang ini. Silakan kalau ada pertanyaan kalian bisa selesai kapan aja ya. Jadi tadi kurang lengkap, harusnya ditambah yang ini. Begitu juga yang bawah ini ya, yang bawah ini kurang argumen untuk atau komen untuk memasangkan label ke si variabelnya. Ada suara siapa ya? Minta tolong dikendalikan mikrofonnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa masukin itu labelnya. Label kelulusan, label value. Sebut dulu nama variabelnya yang mau di-label, yaitu nama variabelnya adalah kelulusan, kemudian spasi nama label yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu label underscore kelulusan. Nah, ini juga kita eksekusi. Nah, kalau sudah dieksekusi, kita bisa cek sekarang datasetnya. Untuk variabel kelulusan, sekarang sudah tersedia value labelnya. Itu tadinya ini angka 0 menjadi tidak lulus ya, sedangkan untuk angka 1 ini kalau kalian ingin lihat angkanya harus diklik dulu ya. Diklik dulu nanti akan muncul isi yang aslinya, yaitu angka 1 yang sudah dilabel menjadi keterangannya adalah lulus. Nah ini teman-teman kelemahannya kalau kalian membuat labelnya itu tanpa dilengkapi dengan angka aslinya. Jadi di dataset itu kelihatannya kayak gini doang. Nah lebih baiknya kalau kalian ingin memberikan value label, masukkan juga keterangan angkanya itu di dalam labelnya. Ya saya contohkan seperti ini. Nah, misalnya tinggi itu kan 1 diartikan tinggi ya. Nah, kalian di dalam arti itu ditulis lagi angkanya. Jadi 1.2 kayak gini. Ini 2.2, 3.2, ini 4.2. Begitu juga yang ini. Ini 1, ini 0. Ini kalau saya eksekusi ulang. Oke, nah sekarang kalau saya cek datasetnya sekarang terlihat lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Jadi di dalam value labelnya itu ada keterangan angka aslinya, supaya si pembaca itu lebih lebih memahami lagi ya, tanpa perlu mengecek satu-satu nih yang lulus tuh maksudnya angka berapa. Gitu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kemudian terus kita lihat soalnya. Nah, ini sudah ya. Kemudian buatlah variabel baru bernama kategori IPK atau disingkat cut underscore IPK dengan ketentuan sebagai berikut. Cut IPK akan bernilai 1 jika variabel IPK bernilai minimal 3,5. Jadi kita akan membuat sebuah variabel namanya adalah kategori IPK, di mana kategori IPK ini penentuan angkanya itu didasarkan pada variabel IPK kayak gitu ya maksudnya. Nah, kalau variabel IPK-nya angkanya 3,5, maka variabel baru yang kita ciptakan yang bernama cut IPK ini akan bernilai 1. Begitu juga yang seterusnya ya. Dia akan bernilai 2 jika variabel IPK bernilai antara 2,75 sampai 3,4. Kategori IPK akan bernilai 3 jika variabel IPK bernilai antara 0 hingga 2,74. Kita lihat. Oke, di sini si Salma membuat variabel baru bernama cut IPK ya, di mana cut IPK itu akan sama dengan 1 ya jika IPK-nya variabel IPK itu bernilai lebih besar sama dengan 3,5. Oke, kita coba eksekusi ya. Oke, nah sekarang kita cek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya ketika data IPK-nya itu di atas 3,5, maka variabel cut IPK yang baru terbentuk ini akan bernilai 1. Lalu untuk variabel ketika IPK-nya selain 3,5 itu bagaimana nasibnya? Nah, untuk nilai IPK yang tidak kita jelaskan perubahannya, maka variabel cut IPK yang baru ini akan memberikan angkanya sebagai missing value atau tanda titik ya. Kalian bisa lihat. Nah, si missing value ini bisa kita replace atau bisa kita ganti dengan argumen tambahan. Argumen tambahannya adalah ini, replace nilai yang ada di variabel IPK, kategori IPK dengan angka 2 jika variabel IPK itu bernilai
kurang dari 3,4. Oke, kita eksekusi. Oke, ini sudah saya eksekusi ya, kita cek lagi. Nah, sekarang kalian lihat untuk ketika variabel IPK yang nilainya itu adalah kurang dari 3,4 ya, akan diberi angka 2. Nah, ini angka 2 ini 3,19 kurang dari 3,4 ya, maka diberi angka 2. Di sini teman-teman masih lihat ada variabel yang kena titik ya, yaitu 3,44. Nah, nanti kita akan evaluasi nih salahnya di mana. Nah, ini ada masih banyak yang angkanya titik ya, itu ketika nilainya 3,45. Kenapa 3,45 nggak dikasih angka 2? Ya karena di argumennya tadi hanya memerintahkan bahwasanya kalau 3,4 dikasih angka 2. Nah, teman-teman bisa lihat nih, lebih besar daripada 3,5 diberi angka 1, lebih kecil sama dengan 3,4 diberi angka 2. Lalu ada angka yang di sini yaitu angka yang tertinggal ya, yaitu ketika nilainya 3,41 bagaimana mau diangkakan berapa, maka Stata bingung ini karena di perintahnya tidak dijelaskan. Nanti akan kita perbaiki. Kemudian yang ketiga, ketika variabelnya bernilai dari 3,74 ke bawah maka diberi angka 3. Oke, saya eksekusi. Sekarang nah teman-teman bisa lihat ada variabel yang angkanya 3 ketika nilainya kurang dari 2,74. Nah, kalau kita cek secara ini ya, secara kita cek statistika deskriptifnya ya untuk variabel kategori PK itu ada 360 observasi. Padahal observasinya tuh totalnya harus 400 ya. Berarti apa? Berarti ada 40 orang yang nilainya tuh masih titik-titik. Ya. Nah, ini menjadi PR. Nah, apa sih yang salah dari komen tersebut ya, kita lihat lagi. Nah, di sini ketika nilainya 3,45 si Stata bingung nih. Nggak tahu IPK-nya mau dikategorikan ke yang mana. Maka di angkanya titik, maka kita coba cek perintahnya secara detail. Perintahnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat perintahnya, bahwasanya ketika variabel IPK bernilai oke, ini sudah benar ya, semua variabel dengan komen yang sudah dibuat barusan akan bernilai 1 jika lebih besar sama dengan 3,5. Oke, benar. Kemudian kalau variabelnya antara 2,75 hingga 3,4 juga sudah benar. Ini seharusnya mungkin saya menulisnya ini soalnya yang kurang tepat ya. Harusnya mungkin bukan 3,4 ya. Kalau soalnya seperti ini akan ada angka kalau angkanya 3,41 maka tidak ditentukan di sini angkanya mau 2, 1 atau 3. Sebaiknya mungkin harusnya di sini lebih kecil daripada 3,5. Oke. Nah, ini bisa dirubah misalnya dibenarkan saja di sini lebih kecil daripada 3,5. Kemudian kalau yang bawahnya adalah lebih kecil daripada 2,75 ya. Oke, ini kita eksekusi. Ini jangan sama dengan sama dengan nggak? Oh, bernilai antara 2, berarti sama dengan. Jadi 2,75 dan 2,75 yang ke bawah itu akan digantikan dengan angka 3. Oke, saya eksekusi. Saya ini dulu ya. Dari awal. Oke, sekarang kita cek. Sekarang apakah masih ada nilai dari kategori PK yang isinya titik? Kita coba cek ya. Dengan perintah summarize. Nah, sekarang setelah kita gunakan argumen yang barusan, ya, setelah ada perbaikan, artinya seluruh nilai yang ketika IPK-nya itu sekian-sekian sesuai dengan yang kita sebut itu ya akan dirubah menjadi angka yang sudah kita tentukan ini. Nah, di sini total observasinya sekarang 400, berarti tidak ada satupun yang ketinggalan untuk tidak dimasukkan sebagai kategori di variabel kategori PK. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan. Lalu berilah label kategori PK. Oke, ini sudah dibahas sebelumnya.
value-nya juga udah, pasti teman-teman udah bisa karena ini pertanyaan mengulang lagi ya. Jadi oke, label variabel kategori oke, good. Nah ini masih kurang nih, kurang label value, terus namanya adalah cut IPK ya, cut underscore IPK, nama labelnya adalah label underscore cut IPK. Oke. Kemudian summarize ini ketika diperintahkan untuk ini ya, analisis data di bagian berapakah jumlah observasi, rata-rata, standar deviasi, nilai min dan nilai max. Nah ini bisa dikasih ini, dikasih divider ini. Misalnya saya kasih divider di sini. Analisis data dan tinggi tujuan. Nah, ditanyakan itu, sebutkan persentasenya, tetapi Anda menggunakan ini kok drop if. Oke, kamu ngedrop kategori PK kalau missing ya. Oke, ini tidak diperlukan ya teman-teman. Oke, ini dan juga ditanyakan soalnya. Oke, kalian bisa gunakan untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa gunakan tab kelulusannya. Kalau itu saya eksekusi, maka kita bisa menjawab poin yang ditanyakan barusan. Nah ini yang lulus diterima S2 di perguruan tinggi tujuan atau yang angkanya 1 ya, itu adalah 127 orang atau setara dengan 31%. Sedangkan mahasiswa yang tidak lulus diterima di perguruan tinggi tujuan itu jumlahnya 273 orang atau setara dengan 68%, karena totalnya 400 ya. Oke, lalu ditanyakan berapakah jumlah masing-masing mahasiswa sampel yang S1-nya berasal dari kampus dengan peringkat 1, 2, 3, 4. Ini bisa dijawab dengan komentar juga ya, tab spasi peringkat. Oke, nah sekarang kita tahu peringkat dari perguruan tinggi asal masing-masing mahasiswa ya, dengan menggunakan tab spasi variabel yang mengandung penjelasan tersebut, yaitu variabel peringkat. Nah ini yang berasal dari perguruan yang dengan peringkat tinggi ada 61 orang, setara dengan 15% dan seterusnya. Oke, lalu yang pertanyaan terakhir yaitu berapakah jumlah masing-masing mahasiswa sampel yang diterima S2 di perguruan tinggi tujuan yang dikategorikan berdasarkan peringkat perguruan tinggi ketika semasa S1. Gunakan perintah tab ya. Jadi kita bisa ngetab dua variabel ya intinya. Nah, si Salma ini menggunakan perintah tab spasi lulusan spasi peringkat. Oke, kalau ini saya eksekusi, maka sekarang outputnya seperti ini, jelas ya teman-teman, dengan output dengan komen cross tab ya. Jadi tab itu untuk memunculkan hasil output cross tab namanya, atau silang tabel ya, cross tab. Nah ini yang di sini adalah variabel kelulusan, yang di atas ini adalah variabel peringkat. Kalau variabel kelulusan itu isinya ada 0 artinya tidak lulus, 1 itu artinya lulus. Sedangkan untuk variabel peringkat itu ada 1, 2, 3, 4 ya. 1 artinya tinggi, 2 artinya menengah, 3 cukup, 4 rendah. Nah ini di sini teman-teman, angka 28 ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ada 28 orang yang tidak lulus S2 ya, penerima ketika di atas S2 ya di perguruan tinggi tujuan, dan 28 orang ini berasal dari universitas yang peringkatnya itu adalah golongan tinggi atau golongan 1. Ini maksudnya angka 28 ya. Kalau angka yang di sini ini artinya ada 12 orang yang lulus seleksi S2 di universitas tujuan, yang mana 12 orang ini berasal dari perguruan tinggi yang kategorinya adalah golongan 4 atau rendah, peringkatnya rendah. Ini ya teman-teman, ini adalah tabel cross tab. Jadi kalau teman-teman itu menghadapi variabel yang bentuknya adalah kategorikal ya, yang kategori misalnya rendah, tinggi, atau laki-laki, perempuan,
ya. Kemudian misalnya kalau perusahaan BUMN dan non BUMN misalnya, kemudian kalau wilayah Sleman, Jogja, terus Gunung Kidul, itu kan variabel-variabel yang bentuknya kategorikal ya. Maka kalau kalian ingin menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana variabel kategorikal itu kalian ambil di sampel, maka jangan gunakan statistika deskriptif ya, yaitu dengan min, median, modus, ya. Minimum dan maksimum. Gunakanlah tabel cross tab ya. Jadi menggunakan perintah tab. Misalnya kalau yang ini kalau kita misalnya ada ditanya ya, rata-ratanya sampelmu itu lulus atau tidak lulus ketika si mahasiswa itu mendaftar seleksi S2. Nah, kalau kita gunakan perintah statistika deskriptif menggunakan komplement sum, sum terus variabel kelulusan ya, maka outputnya kan seperti ini ya. Ada observasi 400 orang, betul, rata-ratanya itu lulus atau tidak? Coba saya ingin tanya dari salah satu dari yang hadir di sini ya. Teman-teman, kalau kalian melihat statistika deskriptif dari variabel kelulusan, rata-rata dari sampel itu lulus S2 atau tidak? Lulus seleksi S2 atau tidak? Vidya Luciana, coba. Ini outputnya kelihatan ya, teman-teman. Dari hasil statistika deskriptif ini, rata-rata lulus atau tidak? Halo, Vidya? Bisa dengar suara saya? Iya, Prof. Menurut Vidya, dari hasil statistika deskriptif ini, rata-ratanya mahasiswa itu ketika seleksi S2 itu lulus atau tidak? Lulus mungkin, Pak. Kamu bisa bilang lulus dari mana? Berdasarkan output ini dari mana? Yang mana yang kamu pakai? Oke, teman-teman mungkin akan menggunakan variabel yang namanya min ya. Min adalah rata-rata, nilainya adalah 0,31. Nah, angka 0 itu artinya adalah tidak lulus, angka 1 itu artinya lulus. Kalau nilainya 0,31 artinya rata-ratanya lulus atau tidak lulus? Tidak lulus ya. Kenapa tidak lulus? Oke, tak perjelas lagi ya. Misalnya nih, jadi gini, itu kenapa saya kalau kalian punya variabel yang bentuknya kategorikal atau dummy seperti variabel kelulusan ini bentuknya variabel dummy ya. Kalau dummy itu 0 dan 1 angkanya. Variabel yang bentuknya kategorikal tersebut lebih baik kalian deskripsikan dalam bentuk cross tab ya, jangan dalam bentuk statistika deskriptif karena kurang powerful. Nah, coba bayangkan kalau kalian punya data angka satunya adalah laki-laki, angka keduanya misalnya perempuan. Kalau kalian buat statistika deskriptif, ingat angka 1 misalnya saya definisikan angka 1 sebagai perempuan ya, angka 2 itu sebagai laki-laki. Kalau misalnya ketemu rata-ratanya 1,5, itu artinya rata-ratanya laki-laki atau perempuan sampelnya? Angka 1 perempuan, angka 2 laki-laki. Kalau rata-rata 1,5 itu jenis kelaminnya rata-rata di sampel itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan, Dias? Coba. Karena kenapa? lebih dari satu, Pak. Angka 1 tadi apa? Angka satunya tadi apa saya? Perempuan atau laki-laki? Perempuan kan ya? Oh, angka satunya laki-laki, oke. Angka satunya laki-laki, angka 2-nya perempuan misalnya ya. Angka satu saja laki-laki. Ini error ya, biarin aja. Ini saya tulis di sini. Angka 2 perempuan. Ini karena bukan komen nih, biarin aja error. Kalau nilainya 1,5 rata-ratanya, Tias bilang laki-laki. Ya, gitu ya Tias. Karena dia mendekati 1 ya.
Atau laki-laki yang punya gen 0,5 perempuan. Itu kalian akan confuse ya, akan bingung ya, karena ini variabelnya ini kan kategorikal. Makanya kalau kategorikal akan lebih powerful untuk mendeskripsikannya, gunakanlah cross tab. Nah, kalau kita gunakan cross tab ya, misalnya untuk kasus yang kelulusan ini, kalau kita gunakan tab kelulusan itu kan akan jelas rata-rata atau mayoritas itu laki-laki atau perempuan. Kalau kasus yang kelulusan ya, rata-rata itu lulus atau tidak. Kalau kita menggunakan tab spasi kelulusan akan jelas ya bahwasanya rata-ratanya itu tidak lulus. Ya, walaupun saya tidak bisa menyebut rata-rata sebagai average ya di sini karena bisa kita persamakan kalau pertanyaan rata-rata untuk variabel yang kategorikan itu artinya adalah yang mayoritas itu apa, laki-laki atau perempuan. Kalau kasus ini yang mayoritas itu tidak lulus atau lulus. Di sini kita bisa bilang bahwasanya yang mayoritas itu adalah tidak lulus karena yang tidak lulus ini persentasenya adalah 68%. Itu ya teman-teman, kalau kalian punya variabel yang bentuknya adalah kategorikal, sajikanlah deskripsinya dalam bentuk cross tab ya. Ada satu lagi tadi ya yang bentuknya kategorikal, misalnya variabel peringkat. Nah, ini juga jelas nih, rata-rata itu asalnya dari perguruan peringkat berapa. Kalau kita gunakan tab kan jelas nih, rata-ratanya atau kebanyakan itu berasal dari dari perguruan tinggi yang kelasnya adalah menengah dan juga cukup ya atau 3. Nah, sedangkan beda kalau kita gunakan sum terus peringkat ya. Nanti akan bingung, ketemu 2,34. Nah, 2,34 itu yang mana ya? 2 itu menengah, 3 itu cukup. Ini agak kurang konklusif ya. Tidak terlalu jelas kalau kalian menggunakan sum atau perintah statistika deskriptif untuk variabel yang bentuknya adalah kategorikal. Oke. Itu ya teman-teman, sedikit mengulas terkait dengan pertanyaan hal-hal yang di cover di pertemuan sebelumnya ya, terkait dengan manajemen data. Saya kira jelas ya teman-teman. Ini saya ini saya save, terus akan saya post di ini ya, di chat Zoom ya, biar teman-teman bisa kalau ada yang salah bisa dibenarkan dengan hasil pembahasan ini. File simulasi manajemen data. Oke, teman-teman coba cek chat ya. Di bagian chat, file ini sudah sedang saya unggah. Sebentar, filenya itu ada di Oke, itu ya. Ada pertanyaan terkait dengan soal kuis ini ya. Ini karena jadi kuis yang kemarin. Barangkali kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Oke, semua mahasiswa yang mengerjakan kuis ini akan saya berikan nilai 100 ya. Ini karena si Salma ini menjadi contoh ya, contoh bahasa, saya langsung aja berikan nilai di sini. Nanti untuk yang lainnya yang mengerjakan juga akan saya berikan skor 100. Oke, itu ya, saya kira jelas ya apa yang sudah saya sampaikan untuk kuis simulasi 1. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan menu kita hari ini, yaitu terkait dengan regresi linear sederhana. Nah, teman-teman kemarin sudah dapat video dari saya ya. Yang pertama adalah menjelaskan terkait bagaimana asal dari OLS ya. Jadi OLS itu adalah sebuah estimator ya teman-teman. Estimator itu ada banyak ya. Estimator itu pada dasarnya ingin membuat prediksi dari hubungan variabel ya. Nah, kita ingin membuat prediksi, kita mau mengestimate. Bagaimana cara memprediksi atau mengestimate-nya? Nah, kita bisa gunakan berbagai tukang estimate yang disebut sebagai estimator atau tukang estimate, tukang prediksi. Nah, tukang prediksinya itu ada macam-macam namanya. Nah, yang kita bahas dan ini menjadi landasan kita ya ketika ingin membicarakan regresi,
Karena estimator yang sering kali digunakan itu adalah estimator yang namanya adalah OLS. Tukang prediksi ya, peramal yang namanya adalah ordinary least square atau OLS. Nah, itu sudah saya jelaskan di 2 series video ya yang saya unggah di Google Classroom. Misalkan kita punya 2 variabel. Variabel yang pertama kita sebut sebagai variabel X. Oke, ini saya Nah, misalnya kalian punya garis head ya. Misalnya untuk nanti teman-teman saya sedikit meng-highlight ya. Kalau teman-teman yang belum menonton videonya, kalian wajib nonton ya. Ini adalah kenapa rumus dari OLS itu lahirnya. Jadi lahirnya itu dengan metode apa? Nah, itu saya jelaskan di 2 series video ini. Pada dasarnya kita ingin meramal berapa nilai Y dengan menggunakan input variabel yang namanya X. Ya. Jadi kalau X-nya 10, kita akan tahu Y-nya berapa. Pada dasarnya kayak gitu. Regresi itu seperti itu. Kita ingin memprediksi nilai Y dengan menggunakan nilai X. Nah, X-nya itu dan Y-nya itu bisa apa saja. Misalnya gini, Y-nya adalah hujan misalnya. X-nya, Y-nya misalnya intensitas hujan ya. Jadi dia kalau semakin ke atas, nilai intensitas hujannya adalah semakin tinggi. Sebentar ya, Nak. Misalnya Y-nya adalah intensitas hujan. X-nya misalnya adalah suhu atau kelembaban udara misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan data suhu atau misalnya kelembaban udara aja. Kita bisa menggunakan data kelembaban udara untuk menebak hari ini tuh hujan apa tidak. Nah, itu yang disebut kita memprediksi. Kita memprediksi hari ini hujannya berapa, intensitasnya berapa ya, dengan hanya menggunakan data kelembaban udara tadi. Nah, kalau data kelembaban udaranya saya taruh di X, di sumbu X, hujan atau seberapa intensitas hujan itu saya taruh di sumbu Y. Nah, nanti kita bisa tahu dengan menulis dengan menggambar sebuah garis prediksi, nanti kita bisa menebak berapa Y ketika X-nya berapa. Misalnya kelembaban udaranya 30, kita menentukan intensitas hujannya berapa. Nah, itu maksudnya kita memprediksi ya, atau meregres. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi X dan Y itu bisa apa saja. Nah, bagaimana cara meregres? Tentu kita rekam dulu datanya. Data kelembaban udara, ketika kelembaban udara seperti ini, sepersekian jam lagi hujannya itu berapa, intensitasnya berapa. Kita kumpulkan dulu datanya, nanti datanya setelah ada, maka dengan data yang ada itu kita bisa memprediksi. Ya. Seperti itu ya jalan ceritanya. Nah, nanti dengan pada intinya kita ingin membuat garis prediksi seperti ini. Nah, garis ini tuh bisa kalian gambar dengan persamaan seperti ini. Yaitu misalnya garisnya saya sebut Y hat atau Y prediksi. Itu terdiri dari intercept ditambah slope dikali X. Nah, intercept ini, nilai A ini menentukan kira-kira si kurva ini akan memotong titiknya itu di mana. Semakin A-nya tinggi, maka titik potongnya semakin ke atas. Nah, kalau nilai B itu adalah nilai slope. Ya. Kalau nilainya 1, maka kemiringannya adalah 45 derajat. Ya. Kurang dari 1, dia akan semakin datar. Semakin datar, ya artinya semakin kurang dari 45 derajat. Lebih dari 1, B-nya, maka semakin tegak, lebih tinggi dari 45 derajat. Nah, kemiringan diatur oleh B, titik potong akan diatur oleh A. Nah, makanya nanti kita akan gunakan estimator ya untuk menebak berapa nilai A dan berapa nilai B. A dan B ini namanya adalah parameter. Parameter yang mau kita tebak supaya kita bisa memprediksi berapa nilai Y secara lebih tepat. Nah, metodenya kita gunakan namanya adalah ordinary least square. Ordinary least square itu adalah sebuah prosedur di mana kita akan mampu menghasilkan nilai A dan nilai B, yang nilai A dan B itu akan meminimumkan error total kuadrat atau sum square error. Atau error-error ini kita kuadratkan, lalu kita total, lalu kita minimumkan.
Nah, dengan metode meminimumkan error total kuadrat tersebut, kita akan mendapatkan A dan B yang memang akan meminimumkan error. Nah, nama metodenya adalah ordinary least square. Ya. Jadi metode kuadrat terkecil, karena kita nanti akan mendapatkan garis yang itu akan meminimalkan error kuadrat. Artinya kalau error kuadratnya minimal, errornya itu akan kecil. Nah, error itu apa? Error itu ini. Ini adalah contoh titik data secara aktual ya. Bahwasanya ketika X-nya di sini, Y-nya secara aktual ada di sini. Ada di sini nih. Nah, sedangkan garisnya di sini. Nah, berarti nilai Y prediksi ketika X-nya segini berarti berapa? Berarti nilai prediksinya di titik garis ini. Di titik kurvanya itu sekian di sini. Nah, ini artinya kita ada error karena aktualnya itu lebih tinggi daripada prediksi kita. Nah, nanti error ini akan kita jumlahkan, lalu kita kuadratkan masing-masing. Kenapa dikuadratkan dulu sebelum dijumlahkan, Pak? Ya, karena error ini akan bernilai negatif dan positif ya. Kalau ini aktualnya di atas, ini prediksinya di bawah, maka akan nilainya adalah kalau aktual dikurangi prediksi, maka nilainya errornya akan positif. Kalau yang di bawah kurva, maka errornya akan negatif. Nah, kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya akan 0 ya. Karena positif, negatif, nanti secara total ketika dijumlahkan akan sama dengan 0. Itu kenapa sebelum dijumlahkan, kita kuadratkan dulu, supaya angkanya itu menjadi positif semua. Karena positif semua, nanti hasil penjumlahannya tidak 0 lagi. Nah, itu kenapa yang kita minimumkan adalah total dari error yang sudah dikuadratkan. Nah, nantinya hasil estimasinya akan menghasilkan garis yang itu fit. Fit itu artinya ngepas atau dia akan mendapatkan error yang paling minimum. Nah, prosedurnya saya jelaskan di sini ya, teman-teman. Bagaimana kita menghasilkan nilai berapa A, berapa B dengan di mana A dan B itu akan meminimumkan error. Nah, di sini pada video yang pertama, B yang nah, ini adalah rumus B-nya. Nanti rumus B-nya akan ketemu seperti ini. Ini ceritanya dari usaha kita meminimalkan total error kuadrat. Oke ya, itu yang dimaksud dengan metode yang namanya estimator yang namanya OLS. Kenapa OLS? Karena dia diturunkan sedemikian rupa yang pada dasarnya adalah meminimumkan total error kuadrat atau sum square error. Kalau di buku kalian akan mendapatkan total sum square error yang diminimumkan. Nah, estimator apakah ada selain OLS? Ada banyak ya. Ada estimator itu namanya method moment, ada yang namanya maximum log likelihood ya. Ada macam-macam. Nanti pada dasarnya mereka ingin memprediksi nilai Y setepat mungkin ya. Berdasarkan nilai X yang ada, mereka ingin memprediksi nilai Y setepat mungkin. Mereka gunakan berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Nanti mereka akan dinamakan sesuai pendekatan yang mereka gunakan ya. Kayak method moment, maximum log likelihood itu adalah dinamakan berdasarkan pendekatan yang digunakan. Nah, sekarang bicara asumsi klasik. Nah, asumsi klasik itu adalah properti atau kepunyaannya OLS. Jadi kalau kalian mengestimasi parameter regresi A dan B tadi ya, intercept dan slope tadi menggunakan estimator yang namanya OLS, maka kalian harus juga menguji asumsi-asumsi yang itu dimiliki oleh OLS, yaitu yang biasa kalian kenal sebagai asumsi klasik. Lalu bagaimana Pak kalau saya tidak menggunakan estimator OLS? Maka kalian tidak perlu menguji asumsi klasik karena estimator yang kamu gunakan bukanlah OLS. Jadi jangan salah kalau kalian nanti saya gunakan MM Pak, kok diuji asumsi klasik? Ya salah dong. Asumsi klasik itu properti barang kepunyaannya OLS. Ngapain kamu pasangkan itu untuk MM? Method moment nanti punya asumsi sendiri yang harus kamu uji. Itu ya. Kerangka berpikirnya seperti itu. Nah, kalian juga sudah saya minta untuk melihat video dari bagaimana kita memprediksi nilai A dan B atau mengestimasi dengan menggunakan metode OLS via Stata ya, di video ini. Saya yakin teman-teman sudah melihat itu ya sebelum kelas di sini. Oleh karena itu sekarang kita hanya akan mensimulasikan dengan kasus lainnya. Jadi saya akan buka Stata, teman-teman silakan bisa diikuti ya. Oke, ini saya punya do file, do filenya udah jadi ya. Biar gampang ya.
Saya langsung aja kirim via chat ya. Teman-teman silakan do filenya dibuka nanti lalu dimodif dulu biar bisa jalan di Stata masing-masing. Oke, saya akan kirim via chat. Nanti sebenarnya kalau ngajar Stata itu agak susah itu di awal karena saya harus memperkenalkan kalian bagaimana cara membaca do file. Setelah itu saya hanya cukup mengirim do file lalu mengkonfirmasi apakah teman-teman sudah mengerti dengan do file tersebut atau tidak. Lalu kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan prosedur dengan benar dan menginterpretasikan hasil secara benar. Oke, kalian tunggu dulu ya, saya unggah dulu di chat. Oke, silakan kalian buka chat ya. Saya sudah unggah do file yang namanya adalah sintaks simulasi praktikum 4. Bentuknya adalah do file. Kalian download, kalian buka di Stata masing-masing. Oke, di sini saya akan menjelaskan komennya. Saya akan perkenalkan sebuah komen, namanya adalah komen track. Oke, teman-teman terlihat ya do file saya. Oke, ini adalah mantra sakti ya, capture log close, clear all, set more off, saya eksekusi. Oke, lalu ada setting folder kerja ya, silakan teman-teman disesuaikan folder kerjanya. Kalian rubah ini sesuai dengan kondisi folder yang ada di komputermu. Nanti kalian mau menaruh file-file yang terkait dengan simulasi pertemuan 4 ini mau di mana. Nah, ini kalian ubah path dari folder yang saya buat di do file asli ini. Saya juga akan membuat log file yang namanya adalah hasil output praktikum 4.rtf, bentuknya teks, dan saya akan mereplace ini ketika saya mengerun do file ini berulang-ulang. Oke, data yang digunakan adalah data ini, data weight 1, ini ada di bukunya Wooldridge ya. Bukunya Wooldridge, Introduction to Modern Econometrics. Kasusnya adalah kasus return to education. Jadi sebenarnya ini data weight ini ada 2 variabel penting ya. Nanti yang kita keep ada 2 variabel penting. Sebenarnya ada banyak variabelnya di dataset weight 1 ini. Cuma yang kita gunakan sebagai contoh adalah weights dan edu. Nah, oke, saya run dulu sampai sini ya. Karena teman-teman pasti sudah mengerti ini apa? Do file dari baris 16 ke belakang. Karena kalian sudah belajar juga sebelumnya. Oke. Enter ya, jadi saya nggak perlu menjelaskan ini secara detail, kalian sudah tahu maksudnya ya. Ini adalah ngimport data kayak gitu. Nah ini kalau saya run, maka teman-teman tinggal saya buka datanya. Nah ini ada banyak sekali data variabel ya. Kalau kita cek ada weights, ada eduk, ada experience, ada tenure, ada non-white, ada female, merit, macam-macam ya. Untuk kasus simulasi regresi linear sederhana ini ya, kenapa disebut sederhana? Karena kita hanya menggunakan satu variabel independen ya. Kalau kalian menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka namanya nanti menjadi regresi linear berganda ya, atau multiple. Oke, saya hanya akan memakai variabel weights dan edu. Oke, itu kenapa saya di sini menulis komen atau perintah keep. Keep itu artinya adalah saya hanya akan menyisakan atau meng-keep variabel yang saya sebutkan di sini, yaitu variabel weights dan edu. Kalau kalian ingin meng-keep 3 variabel berarti spasi tenure misalnya, dan lain sebagainya. Jadi variabel selain yang saya sebut ini akan hilang di dataset. Oke, sekarang saya ini saya tunjukkan ini dataset, ini adalah do file saya, lalu saya eksekusi ini. Maka yang terjadi adalah sekarang sisa di datasetnya adalah hanya weights dan edu. Nah, wage itu apa? Nah, saya jelaskan di do file itu, wage itu artinya adalah upah dalam dolar per jam. Jadi kalau angkanya 3,1, artinya si sampel ini, orang ini mengaku bahwasanya upahnya itu adalah 3,1 dolar per jam. Kemudian untuk variabel eduk itu artinya adalah lama tahun pendidikan. Nah, orang ini pas ditanya berapa lama kamu mengenyam pendidikan formal. Dalam satuan tahun ya, dia bilang 11 tahun. Kalau yang ini artinya 12 tahun, pendapatan atau upah per jamnya adalah 3,24 dolar. Dari sini jelas ya, apa variabelnya yang sedang kita mainin di sini. Oke, ini saya execute. Oke, saya execute aja dari sini. Oke, kalau kita describe sekarang, maka sudah muncul ya keterangannya. Nah, kalian dalam membuat variabel label
sebaiknya nggak usah sebut dulu sih variabelnya, kecuali kalau kalian bikin value label ya. Jadi bagusnya ya langsung aja kalau untuk label variabel. Oke, lanjut. Ini adalah membuat statistika deskriptif. Jadi tahapannya teman-teman, setiap kalian ingin melakukan olah data, ritual awalnya itu selalu membuat statistika deskriptif. Supaya kita mengetahui kira-kira di dalam data kita tuh ada nilai-nilai yang aneh enggak. Nah, ini saya buat statistika deskriptif dengan perintah sum ya. Nah, setelah kita summarize ya, maka akan muncul statistika deskriptifnya, bahwasanya sekarang kita tahu ada dua variabel. Variabel yang pertama namanya wage, total ada 526 sampel. Rata-rata dari upah per jamnya itu adalah $5,89. Kemudian standar deviasinya adalah 3,6. Upah minimumnya adalah 0,53 sen ya, atau 53 sen per jam ya. Kemudian upah maksimumnya ada orang yang upahnya adalah $24 per jam. Nah, kemudian untuk eduk ini ada 526, artinya kalau ini sama observasinya teman-teman, artinya dari seluruh orang itu tidak ada satupun orang yang datanya itu missing atau datanya kosong. Artinya datanya semuanya terisi. Nah, ini juga kalian bisa lihat nih, perhatikan nanti pas kalian punya variabel, pas di sum kok nggak sama observasinya, maka ada beberapa orang yang nilainya itu tidak ada atau nilainya kosong. Oke, rata-rata pendidikannya itu 12 tahun ya, teman-teman, kalau atau 12,5 tahun di sini ya. Ini maksudnya kalau kalian SD itu ya 6 tahun sama tahun pendidikannya. Kalau SMP berarti apa? Lulus SMP berhenti berarti 9 tahun. Kalau lulus SMA berhenti berarti ini apa? 12 tahun kayak gitu. Kalau S1 terus nggak kuliah lagi berarti ditambah aja, misalnya S1-nya kebetulan 4 tahun berarti 16 tahun kayak gitu ya. Itu maksudnya angka didapatnya dari situ. Standar deviasinya adalah 2,74. Nah, teman-teman perhatikan ya bahwasanya standar deviasi itu jangan sampai 0. Kalau standar deviasinya 0, itu artinya ini apa? Semua isi data dari variabel tersebut itu isinya sama. Misalnya nanti kalian mensurvei, misalnya punya variabel namanya gender, isinya adalah jenis kelamin ya. Kalau satu itu misalnya saya akan angkakan 1 ketika orang yang saya jadikan sampel adalah perempuan. Lalu saya angkakan 2 ketika orang yang saya jadikan sampel adalah laki-laki. Kebetulan yang kalian sampel itu orangnya semua perempuan. Maka angkanya kan akan 1 semua ya. Kalau angkanya 1 semua, maka tidak ada variasi di situ. Kalau angkanya sama semua, maka standar deviasinya akan sama dengan 0. Kalau kalian meregres sebuah variabel yang standar deviasinya 0, atau dia tidak memiliki variasi, maka variabel tersebut tidak bisa diregres. Ini gunanya kita ngecek standar deviasi. Maksudnya adalah nilai dari data yang di variabel tersebut itu beragam atau tidak. Nah, ini kita lihat eduknya 0, minimalnya 0 ya, terus maksimalnya adalah 18 tahun. Jadi ada orang yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan karena angka minimalnya adalah 0. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Oke, lanjut. Nah, cara meregresnya bagaimana? Caranya seperti ini, yaitu reg spasi wag spasi eduk. Maksudnya ini, perintah aslinya adalah reg spasi dependent variable. Dependent itu maksudnya adalah variabel yang ingin kita prediksi. Setelah variabel dependent, lalu kalian ketikkan variabel independent yang kalian gunakan. Bisa lebih dari 1. Misalnya eduk, tenur, intinya dia disebut setelah variabel dependent. Macam-macam ya, X2, X3, X4 sampai X100 misalnya. Jadi sintaksnya seperti itu. Nah, karena sintaksnya seperti itu, kebetulan variabel yang ingin kita prediksi adalah wage. Artinya kita ingin meramal kalau orang mengenyam pendidikan sampai kuliah, kira-kira itu upahnya kalau kerja itu berapa. Itu maksudnya ya. Kita ingin memprediksi nilai wage berdasarkan eduk. Kita ingin meramal berapa upah seseorang dengan data tahun pendidikan. Nah, ini kalau sekalian regresi, kalau kita eksekusi, enter, nanti outputnya seperti ini ya.
Nah, sedikit saya jelaskan terkait dengan output, ini sama juga dengan yang ada di video. Kita punya konstanta itu sama dengan A ya, kalau di video yang saya jelaskan, A atau intercept. Interceptnya adalah negatif 0,09. Nah, teman-teman kalau di Stata atau di software, ini juga berlaku di software statistik yang lain ya. Kalau ada 0 di depan koma, itu nolnya tidak akan ditulis. Jadi kalau ada angka, tiba-tiba titik atau koma ya, titik di sini maksudnya adalah desimal ya, bukan titik sama dengan koma ya. Titik di sini maksudnya adalah desimal. Titik atau kalau kita koma ya. Kalau kita bisa gunakan desimal itu dengan koma. Tiba-tiba titik 5. Nah, ini maksudnya adalah 0,541 kayak gitu ya. Yang ini negatif titik 9 artinya adalah negatif 0,9. Nah, teman-teman coba dilihat ini adalah konstantanya atau interceptnya adalah 0,39 dan negatif. Itu artinya pada saat ingat sumbu Y ya, nilai A atau intercept itu kan dia akan memotong sumbu Y ketika X itu sama dengan 0. Nah, X-nya di sini adalah eduk, Y-nya adalah wage. Berarti apa? Berarti kalau ini kalian mau interpretasikan, berarti bisa kalian bilang secara matematika ya, bahwasanya ketika pendidikan seseorang itu 0, atau ketika seseorang itu tidak memiliki pendidikan sama sekali, maka upahnya atau wage-nya itu akan sama dengan negatif 0,904. Oke ya, itu adalah interpretasi dari konstanta atau bahasa lainnya adalah intercept. Oke, yang kedua adalah B ya, beta atau parameter punyanya si eduk. Kemiringan ya kalau kita ngomongin di kurva tadi. Nah, 0,541 itu artinya apa? Ya, 0,541 itu bisa kalian artikan gini. Ketika eduk naik 1 unit, maka Y akan berubah sebesar ini. Nah, kalau kita mau interpretasikan, kita bisa tahu bahwasanya ketika per tahun pendidikan seseorang itu bertambah 1 tahun, maka upah dari seseorang tersebut akan naik sebesar 0,541 dolar. Kenapa naik? Karena ini positif ya. Jadi nanti untuk koefisien ini disebutnya koefisien ya. Koefisien ini bisa positif, bisa negatif. Kalau dia positif, ketika eduk naik, maka wage juga naik. Itu kalau dia positif ya. Tetapi kalau negatif, dia berkebalikan. Ketika eduknya naik, maka wage-nya turun. Ketika eduknya turun, wage-nya naik. Nah, kebetulan di sini adalah positif, maka kita bisa bilang ketika eduk naik, maka wage naik. Nah, di sini karena dia adalah slope, nanti kalau kalian belajar matematika di slope itu menyatakan bahwasanya perubahan nilai sumbu Y ketika X itu naik 1 unit. Itu adalah koefisien atau slope ya. Koefisien dari regresor ya, atau di sini adalah independennya adalah eduk. Independent variable itu juga disebut regresor ya teman-teman ya. 0,541 berarti saya ulang, ini artinya ya. Saya ketik aja di sini ya, biar kalian punya. Nah, kalau kita tulis gambarkan persamaannya ya, bahwasanya ini tuh kan persamaannya ini sama dengan wage sama dengan A plus B eduk ya. Kan gini nih. Oke, saya tulis ini huruf besar biar teman-teman tahu bahwasanya itu variabel misalnya. Nah, sekarang kita sudah dapat angka A dan B-nya nih. Wage sama dengan A-nya adalah negatif 0,90. Kalau kita bulatkan 905 atau 91 aja biar ringkas. Plus betanya itu adalah, atau koefisien punyanya si eduk adalah 0,54. Nah, ini artinya 0,91 itu apa? Negatif 0,91 artinya adalah sama dengan ketika seseorang memiliki pendidikan sama dengan 0, maka upah seseorang tersebut akan bernilai
negatif 0,91 dolar per jam. Satuannya apa? Si W satuannya adalah dolar per jam ya. Oke, sekarang yang ini saya tulis eduk kayak gini. Jadi B-nya adalah 0,54. Sekarang yang 0,54 kita terjemahkan adalah ketika seseorang bertambah, atau gampangnya bisa juga kita katakan menambah 1 tahun pendidikan, maka orang tersebut akan mendapatkan kenaikan upah sebesar 0,54 dolar per jam. Sampai sini paham ya? Ini adalah ini apa? Beta. Oke, ini sudah dibahas juga di statistik lah. Saya yakin teman-teman juga memahami ini ya. Ini cuma cara kita meregres tapi dengan menggunakan stata. Kalau cara interpretasi regresi saya rasa teman-teman sudah paham di statistik ini. Oke, kalau kita mau gambarkan garisnya ini ya. Fungsi ini, fungsi weight sama dengan negatif 0,91 plus 0,54 eduk, kita bisa tuliskan fungsinya atau ya fungsi ini fungsinya ya. Kalau kita gambarkan kurvanya, kita bisa menggunakan komen ini, yaitu graph spasi two-way, spasi L fit, ya atau line yang fit. Jadi kita ingin membuat garis regresornya, ya, regresinya namanya L fit. L fit ini menggambarkan hubungan weights dan eduk. Nah, tapi selain itu saya juga ingin meminta titik-titik data aktual di situ atau scatter. Nah, ini kalau ini scatter apa? Diagram scatter tahu ya? Ada kurva X dan Y, lalu diplot datanya di situ berupa titik-titik. Itu apa maksudnya diagram scatter? Scatter dengan sumbu Y yaitu weight, sumbu X-nya adalah eduk. Oke, saya eksekusi. Nah, jadinya kurvanya seperti ini. Ini adalah teman-teman, ini ya. Jadi kalau kalian nanti memberikan perintah untuk menciptakan gambar, maka gambarnya itu tidak akan muncul di sini. Tidak akan muncul di sini. Kalau segala hal yang timbul di sini kan akan terekam di log file ya. Itu makanya nanti kita akan belajar bagaimana caranya kalau kita menciptakan gambar, dan gambar ini akan otomatis tersimpan bagaimana. Karena gambar ini kalau kalian close nggak akan tersimpan karena gambar ini tidak masuk ke dalam log file yang merekam bagian ini. Kayak gitu. Oke, nanti kita pelajari itu. Nah, ini adalah contoh garis regresinya. Ini adalah sumbu X-nya adalah lama tahun pendidikan, semakin ke sini semakin lama tahun pendidikannya. Ini adalah sumbu Y, yaitu upah dolar per jam. Semakin ke atas, upah dolar per jamnya semakin tinggi. Nah, kalau kalian lihat plot dari sketcher plotnya, dia cenderung hubungannya positif ya. Ketika seseorang bertambah tahun pendidikannya, maka bertambah pula gajinya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bikin garis regresi, garisnya akan bentuknya seperti ini. Garis ini itu fungsinya bagaimana? Fungsinya diperoleh dari hasil estimasi kita, yaitu intercept-nya adalah tadi berapa? Negatif 0,904. Nanti kalau kalian lurus di sini nih, ingat ini nolnya di sini nih, artinya ini nanti akan memotong di negatif 0,9 ya. Sedangkan kemiringannya adalah 0,5. Oke. Teman-teman sedikit mengulang, untuk hasil uji T-nya atau uji satu sisi, bukan satu sisi, uji parsial ya, itu yang mana ujinya, hasil uji T-nya ada di sini ya teman-teman. Kalian lihat eduk, koefisien dari eduk ini di sini ya. Koefisien ini signifikansinya berapa ya? Signifikansinya adalah 0,00. Ini kurang dari 0,5 atau misalnya kita pakai alfa 5% ya. Jadi mulai dari sini kita sepakati alfa yang kita gunakan adalah 5%. Jadi untuk probability yang kurang dari 5% atau 0,05 kita katakan signifikan. Kalau dikatakan signifikan, maka nilai dari koefisiennya itu bermakna. Artinya kalau dia positif, kita artikan positif. Kalau dia negatif, kita artikan negatif pengaruhnya. Tetapi kalau probability-nya itu lebih besar daripada alfa atau 5% atau setara dengan 0,05, maka koefisien di sini mau negatif mau positif, maknanya kita anggap sama dengan 0.
atau tidak ada pengaruh ya. Meskipun di sini ada positif, ada negatifnya nih. Ini kan positif ya, harusnya kita bilang pengaruhnya positif. Tetapi kalau misalnya hasil probability-nya itu lebih besar daripada alfa, maka walaupun di sini pengaruhnya positif, kita akan bilang itu sama dengan 0 atau tidak berpengaruh. Nah, ini yang konstanta dia lebih besar daripada 0 atau dia tidak signifikan. Nah, kalau yang eduk, kita bisa katakan bahwasanya eduk berpengaruh positif terhadap weights. Kenapa saya bisa bilang positif? Karena koefisiennya itu positif, yaitu 0,5, dan probability-nya itu signifikan. Jadi ini bagus. Kenapa bagus? Karena kalau hasilnya misalnya ini tidak signifikan, itu artinya kuliah kita tidak bisa meningkatkan gaji kita di masa depan. Jadi nggak ada gunanya kuliah kalau kita memang orientasinya harta ya, misalnya atau materi. Kita kan kuliah untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih besar atau bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Artinya semakin besar Anda kuliah, semakin lama Anda kuliah harusnya, atau semakin lama Anda belajar, harusnya Anda semakin mampu mendapatkan upah yang lebih tinggi di masa depan ya. Nah, itu mampu digambarkan oleh ini, yaitu koefisiennya positif. Artinya semakin Anda lama sekolah, semakin tinggi juga upah Anda nanti di masa depan. Tetapi kalau hasilnya probabilitasnya tidak signifikan, maka kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bisa kita artikan bahwasanya sekolah kita itu tidak berpengaruh terhadap upah kita di masa depan. Artinya mau kuliah Anda lama, kuliah Anda sebentar, ya, atau sekolah kita lama, sekolah Anda sebentar, itu tidak ada urusannya dengan gaji Anda di masa depan. Itu kalau kesimpulannya adalah atau hasil uji T-nya itu tidak signifikan. Nah, untuk uji F-nya ada di sini ya, yaitu prop F ini 0,00, artinya secara simultan model yang kita buat ini sudah betul karena probability dari F itu signifikan atau kurang dari 0,05. Oke ya, itu teman-teman ya untuk uji asumsi dari regresi ya teman-teman, nanti akan kita bahas di pertemuan besok ya. Nanti untuk ini ada waktu 5 menit ya, saya sampaikan aja di sini ya. Oke, sebentar. Ada waktu, nanti saya sampaikan aja sekilas di sini. Jadi untuk regresi yang menggunakan satu variabel independen, yang mana itu kita sebut sebagai regresi linear sederhana ya, asumsi yang harus diuji supaya hasil parameter yang kita estimasi itu bersifat blue ya, ya gampangnya hasil ramalannya itu bisa dipercaya lah gampangnya ya. Blue itu bahasa awamnya kayak gitu. Bisa kita percaya hasil ramalannya itu, maka dia harus melewati uji asumsi klasik, di mana beberapa asumsi itu harus lolos. Nah, kita lihat asumsi klasiknya untuk regresi linear sederhana itu apa aja ya. Nanti ininya slide-nya akan saya post untuk pertemuan minggu depannya. Nanti, tapi hari ini saya singgung dulu. Jadi asumsinya ada 5 ya dari model regresi linear sederhana. Yang pertama disebutnya sebagai SLR1. Ini SLR itu singkatan dari Simple Linear Regression ya, disebutnya SLR. Artinya kalau saya bilang SLR1, ini adalah asumsi untuk model Simple Linear Regression yang pertama, yaitu linear in parameter. Parameternya adalah beta 0 atau beta dan beta 1 ya. Yang tadi saya ganti is linear, artinya dia pangkat 1, nggak boleh pangkat 2. Jadi ini kita lihat pangkat 1 semua ya. Untuk X dan Y-nya ini boleh pangkat 2 ya, atau pangkat 3 itu boleh. Atau log itu boleh. Yang jelas parameternya itu adalah dia linear. Linear gampangnya pangkat 1 lah gitu. Kemudian untuk asumsi yang kedua adalah random sampling ya. Jadi untuk simple linear regression ini digunakan untuk data yang sifatnya adalah cross section. Data diambil satu waktu yang terdiri dari banyak sampel. Sampelnya banyak, tapi diambilnya dalam satu waktu. Harus random sampling. Kalau tidak random sampling maka nanti hasilnya adalah bias. Ingat ya teman-teman, di sini saya kasih kurung artinya SLR1 sampai SLR4. Kalau terlanggar ya, maka hasilmu itu bias.
hasil dari beta 0, beta 1 itu bias. Bias itu artinya apa? Ini Y-nya naiknya 0,5 misalnya. Nah, kalau bias, maka angka 0,5 itu bisa jadi overestimate atau underestimate. Overestimate itu artinya harusnya angkanya tuh nggak setinggi itu. Angkanya itu ketinggian 0,5 itu. Nah, itu maksudnya overestimate. Kalau underestimate, seharusnya yang aslinya angkanya 0,3, misalnya kamu hasilnya adalah 0,1, maka 0,1 itu underestimate, terlalu kecil dari yang sebenarnya. Itu underestimate. Nah, itu yang dimaksud bias itu adalah overestimate atau underestimate dari parameter yang kita estimasi. Nah, kalau salah satu dari 4 ini terlanggar, maka beta 1 dan beta 0-nya ini bias. Nah, ini random sampling ya, jadi jangan sampai tidak random sampling. Nah, kemudian yang asumsi yang ketiga adalah sample variation in explanatory variable. Maksudnya adalah explanatory variable itu maksudnya adalah ini ya, independent variable yaitu X-nya. X-nya harus bervariasi maksudnya gitu. Kalau X-nya dia tidak bervariasi, maka melanggar asumsi yang ketiga. Sorry. Maka melanggar asumsi yang ketiga ini. Seperti tadi ya, kalau X-nya misalnya gender, dilalah yang kamu dapatkan itu laki-laki semua, maka tidak bervariasi ya, variabel gendernya. Itu akan melanggar asumsi yang ketiga ini. Asumsi yang keempat namanya adalah zero conditional mean. Maksudnya adalah error ini tidak mempengaruhi independent variable. Ini agak-agak sulit ditelaah ya terkait dengan zero conditional mean. Tapi gampangnya tuh kayak gini. Misalnya tadi ya, X-nya adalah wage, X-nya adalah eduk, Y-nya adalah wage. X-nya adalah tahun pendidikan, Y-nya adalah upah. Harusnya tahun pendidikan ini, upah ini kan dipengaruhi oleh tahun pendidikannya. Nah, maksudnya U atau error di sini itu zero conditional mean, maksudnya adalah U atau error ini tidak boleh berhubungan dengan X. Errornya tidak boleh berhubungan dengan tahun pendidikan atau eduk. Contohnya apa? Kalau kita ngomongin ketika modelnya eduk dan wage, maka errornya adalah maksudnya variabel yang mempengaruhi Y, atau dalam kasus kita adalah variabel yang mempengaruhi upah, tetapi tidak kamu masukkan sebagai independent variable ya. Itu maksudnya adalah error. Dia akan menjadi error atau omitted variable, variabel yang dihilangkan. Nah, variabel yang dihilangkan itu tidak boleh berhubungan dengan variabel independen yang kita pakai. Kalau dia berhubungan, maka akan melanggar zero conditional mean. Ini tidak bisa diuji ya, teman-teman. Zero conditional mean itu tidak ada alat ujinya. Nah, ini kabar gembira juga nih. Jadi jadi asumsi-asumsi yang bisa berdampak fatal kalau terlanggar, yaitu asumsi 1 sampai 4, ini belum ada alat ujinya. Sehingga Anda kalau misalnya salah satunya ini terlanggar, saya bilang ya walaupun seperti itu, ya kan tidak tahu kita terlanggar atau tidak ya, karena tidak ada alat ujinya. Kayak random sampling, ya orang yang tahu data dari kalian nggak bisa menguji itu random atau tidak. Ya yang tahu kalian, pas kalian nyempel variation kan tidak perlu diuji, langsung aja dilihat datanya itu bervariasi atau tidak. Kalau ini bisa dilihat ya tanpa perlu diuji, ini gampang banget bisa dilihat isi dari data variabelnya untuk yang X itu bervariasi atau tidak. Kalau yang zero conditional mean memang belum ada alat ujinya. Yang jelas ya kalian harus bisa membuktikan secara argumen bahwasanya tidak ada satupun variabel omit yang mempengaruhi atau berhubungan dengan salah satu independent variable. Nah, yang kelima adalah homoscedasticity. Nah, homoscedasticity adalah kalau yang diinginkan adalah homoscedasticity, maksudnya adalah varians dari errornya itu konstan. Kalau yang varians dari errornya itu tidak konstan, itu disebutnya sebagai heteroscedasticity. Homo itu sama ya, hetero itu artinya berbeda. Kalau varians dari errornya itu berbeda-beda, maka disebutnya hetero. Tapi kalau varians dari errornya itu sama atau konstan, maka disebutnya adalah homo. Yang diinginkan yang mana, hetero atau homo? Yang diinginkan dari asumsi SRR5 ini adalah homo. Jadi varians dari errornya harus konstan atau homoscedasticity. Nah, meskipun homoscedasticity ini terlanggar, teman-teman, kalau hasil dari, misalnya kalian, ini ada ujinya ya, untuk uji variansi sini ada ujinya. Nanti menggunakan berbagai uji, intinya bisa dilihat hetero atau homo. Kalau misalnya kalian tidak homo, artinya pas diuji kebetulan asumsi yang kelima tidak terpenuhi, yaitu hasilnya adalah hetero,
maka meskipun dia terlanggar asumsi yang kelima ini, tetap beta 0 dan beta 1 atau intercept dan slope yang kalian dapatkan dari model regresi ini tetap tidak bias karena dia masuk di SLR 5 ya. Dimana kalau SLR 5 ini tidak kalau dia terlanggar tidak menyebabkan model kalian itu bias. Dimana bias itu adalah kejadian yang sangat menjadi nightmare ya di dalam modeling. Dimana model kalian juga jangan bias. Kalau bias gimana dijadikan alat penarik kesimpulan ya. Makanya meskipun hasilnya hetero, tapi model saya tidak bias Pak. Jadi nggak apa-apa hetero atau homo ya. Gitu. Dia hanya akan berkonsekuensi kalian akan mendapatkan errornya itu tidak efisien. Artinya kalian gagal mendapatkan variance error yang minimum. Kayak gitu. Nah, 1 sampai 5 ini disebutnya adalah Gauss-Markov assumption ya. Jadi kalian kalau ada orang yang bilang asumsi klasik, itu adalah setelah 1 sampai 5 ini ditambah dengan asumsi yang keenam namanya adalah normalitas. Kalau udah ketambahan normality, maka disebutnya asumsi klasik. Atau kalau di literatur disebutnya adalah the classical linear assumption. CLM namanya, Classical Linear Assumption. Atau kalau kamu sering sebut asumsi klasik. Tetapi kalau belum ketambahan normality, nama aslinya asumsinya adalah Gauss-Markov Assumption. Gauss-Markov ya merujuk ke nama penemunya yaitu Pak Gauss dan Pak Markov, ya, 2 orang. Nah itu terkait dengan regresi linear berganda. Nah besok kita akan diskusikan terkait dengan regresi linear berganda ya, yang independennya itu lebih dari 1. Kalau hari ini yang kita bahas adalah regresi linear sederhana. Oke, teman-teman, waktu saya habis. Sekian ya untuk praktikum hari ini ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Untuk materi buat besok, yaitu multiple linear regression, akan saya post hari ini di Google Classroom ya. Jadi saya harap teman-teman sebelum mengikuti praktikum minggu depan, Senin depan, kalian harus sudah mempelajari video yang sudah saya post mulai dari sore ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, sebelum ditutup saya ingin ambil dokumentasi ya teman-teman. Silakan bisa on cam supaya saya bisa take screenshot ya, karena saya harus mendokumentasikannya nih ke Kaleb. Siapa? Oke, saya hitung ya teman-teman. 3. Sebentar. Saya kemarin pernah screenshot tapi gagal tersimpan. Saya gunakan sniping tool saja biar cepat. Oke, teman-teman. Jangan sniping. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke ya, sudah. Terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa nanti cek materi untuk Senin depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Kasih Pak. Sama-sama. Oke, sama-sama. Mohon maaf kalau